Berdasarkan data terbaru, hasil penelitian daripada Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 56,8 triliun rupiah yang menjadi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, dan dari jumlah tersebut sebanyak 17,3 triliun yang dapat dikembalikan. Artinya bahwa terdapat selisih fantastis berjumlah 48,7 triliun yang belum dapat dikembalikan, yang merupakan kerugian keuangan negara. Hal ini yang kemudian mendorong sekaligus menjadi urgensi bahwa upaya stolen asset recovery harus diberlakukan di Indonesia, sehingga muncul dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana upaya dan posibilitas penerapan non-conviction based terhadap upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi? Dan yang kedua, bagaimana kemudian kami bisa menganalisis berdasarkan perspektif cost and benefit analysis terhadap penerapan non-conviction based di Indonesia. Penerapan non-conviction based di Indonesia pada dasarnya sangat mungkin. Sebab apa? Mekanisme yang selama ini bergantung pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap masih punya banyak kelemahan, seperti prosesnya panjang, bersifat formalistik, atau bahkan memberi waktu bagi pelaku untuk menyembunyikan asetnya. NCB menawarkan pendekatan yang berbeda, yakni apa? Perampasan aset secara in-rem, dengan fokus pada benda hasil kejahatan, bukan semata-mata pada pelaku. Namun penerapannya masih tetap harus hati-hati. Karena apa? Karena ada isu praduga tidak bersalah, hak milik, atau bahkan potensi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Sebenarnya, NCB ini mempunyai manfaat yang sangat amat besar. Dari sisi manfaat saja, mekanisme ini bisa mempercepat pemulihan aset, memotong birokrasi yang panjang, dan menutup celah impunitas finansial. Data dalam makalah ini juga menunjukkan selisih kerugian negara yang sangat amat besar dengan pengembalian aset yang dikembalikan. Tapi dari sisi biaya, negara pun harus siap juga dengan penguatan teknologi, intelijen finansial, kerjasama lintas negara, serta sistem pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Penerapan non-convention based asset forfeitures atau NCB di Indonesia sebenarnya sangat relevan untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Selama ini, banyak aset hasil korupsi sulit untuk dirampas karena proses pidana yang membutuhkan waktu yang cukup panjang, bahkan sering terhambat ketika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia sebelum adanya putusan bersalah. Melalui mekanisme NCB, negara tetap dapat mengejar dan merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana demi memulihkan kerugian negara secara lebih efektif. Namun, penerapan NCB tetap harus dibatasi oleh prinsip negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan juga kepastian hukum agar tidak dapat disalahgunakan. Jadi NCB itu bukan merupakan jalan pintas, akan tetapi merupakan instrumen hukum yang penting yang perlu dirancang secara cermat, transparan, dan dapat diawasi secara ketat. Penjelasan yang sudah diberikan tadi adalah hasil penelitian dari para narasumber. Saya hanya membantu dalam menyusun dan pembuatan video ini. Semoga apa yang kami bisa sampaikan memberi gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya non-conviction based dalam upaya pengembalian kerugian negara. Saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan yang lainnya dalam materi.